Kisah John Terry tolak tawaran uang besar dari Manchester City pada 2009. Mantan Kapten Chelsea John Terry mengaku pernah mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan Manchester City pada tahun 2009. Namun John Terry memutuskan untuk menolaknya. John Terry dianggap sebagai salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki oleh Chelsea. Dia telah mencatatkan 712 penampilan dan memenangkan 5 gelar Premier League, 5 Piala FA, dan Liga Champions selama 19 tahun membela The Blues. Kehebatan John Terry di lini pertahanan Chelsea membuat Manchester City tertarik merekrutnya pada tahun 2009. Kubu The Citizen bahkan sudah mengajukan tawaran resmi. Pada saat itu, Man City tengah dalam periode membangun skuad setelah diakuisisi oleh Sam Alstor setahun sebelumnya. The Citizen sudah berhasil mendapatkan Carlos Tevez dan masih ingin mendatangkan pemain bintang lainnya. John Terry ternyata tidak tergoda dengan uang besar dari Manchester City. Alhasil, dia menolak tawaran The Citizen tersebut dan memilih bertahan di Stamford Bridge. Man City mengajukan penawaran untuk saya, dan saya menjelaskan kepada Chelsea bahwa saya tidak ingin pergi kemanapun, kata John Terry kepada KN Grey The Podcast. Jika mereka melihatnya secara berbeda dan ingin mengambil uangnya, maka saya harus menerima keputusan mereka. Tetapi saya membuatnya sangat jelas kepada Chelsea dan akhirnya menandatangani kontrak baru untuk menunjukkan komitmen saya kepada klub. Meski gagal mendarkan John Terry, Man City sudah memiliki bek tangguh sejak musim panas sebelumnya. Dia adalah Vincent Kompany. Man City sangat tertarik pada saat itu. Tambah John Terry. Saya pikir mereka sedang mencari seorang pemimpin, dan ngomong-ngomong mereka tidak perlu kecewa ketika tidak mendapatkan saya dan mendapatkan Vincent Kompany yang ternyata menjadi penandatanganan yang luar biasa. Ternyata itu bagus untuk kedua klub. Saya tidak pernah ingin pergi dan mereka mendapatkan pemain yang mungkin mereka inginkan juga. Pelatih Bayern Munich Julian Nagelsmann idolakan legenda Chelsea John Terry. Julian Nagelsmann memandang Terry sebagai panutan di masa dia masih bermain. Pelatih Bayern Munich Julian Nagelsmann mengakui bahwa dirinya mengidolakan legenda Chelsea John Terry dan menjadikannya sebagai panutan di masa dia masih bermain. Julian Nagelsmann muncul sebagai salah satu pelatih muda top di Eropa setelah mendapat pengalaman di Hoffenheim dan RB Leipzig sebelum direkrut Bayern pada musim panas ini. Pelatih asal Jerman yang berusia 34 tahun itu jauh kurang sukses sebagai pemain, dengan harus gantung sepatu di usia 20 tahun dikarenakan cedera yang serius. Dan kini ia menyebut Terry sebagai salah satu inspirasi di awal karirnya. Ditanya siapa pemain-pemain yang telah membantu dirinya membangun pikiran kepelatihan kreatifnya ketika masih muda, Nagelsmann mengatakan kepada The Times, John Terry itu gila. Karena ketika saya masih menjadi pemain muda, saya bermain bersama Christian Trust. Saya memanggilnya Patrick Vieira karena ia bermain dengan nomor 6 dan dia memanggil saya John Terry, Johnny. Pada masa itu, Terry merupakan salah satu bek terbaik. Saya pikir ada satu musim dia tidak kehilangan satu duel. Ia berani dengan kepalanya, saya bagus dengan kaki saya, tapi lebih bagus dengan kepala saya dan ada beberapa kesamaan. Ia adalah semacam panutan. Julian Nagelsmann juga mengingat pertemuan canggungnya dengan Terry ketika masih melatih Leipzig, ketika ia mencoba menjelaskan kepada mantan asisten Aston Villa itu bahwa ia pernah dikenal dengan namanya. Saya berbicara dengan dia selama sekitar 3 menit dan menjelaskan kepadanya bahwa saya adalah John Terry di awal karir saya. Ujar Nagelsmann lagi, saya harus menjelaskan situasinya karena dia memandang saya dengan aneh. Aspek yang diyakini layak dijadikan alasan Mason Mount diberikan kenaikan gaji. The Blues diyakini akan segera menggandakan gaji gelandang internasional Inggris itu dalam tawaran kontrak barunya. The Blues sedang mempersiapkan pembicaraan kontrak baru dengan Mason Mount dan bersedia menjadikannya salah satu pemain bergaji terbesar setelah menjadi pemain terbaik klub 2020-2021. Goal dapat mengonfirmasi. Pemain yang berusia 22 tahun tersebut saat ini merupakan anggota tim utama dengan gaji terendah.
memperoleh sekitar 75.000 euro per pekan. Ia memiliki lebih dari 2,5 tahun tersisa dalam kontraknya sekarang ini. Belum ada tawaran kontrak resmi yang diajukan kepada Mason Mount sejauh ini. Dengan Chelsea terlebih dahulu menawarkan pembaruan kontrak dengan Rudiger, Andreas Christensen, dan Trevoh Chalobah. Mason Mount mencintai Chelsea dan akan dengan senang hati memperbarui kontraknya. Tetapi pada akhirnya memahami bahwa dirinya layak dihargai seperti Kai Havertz dan Timo Werner. Memang di ruang ganti, Mason Mount telah dijuluki anak bintang oleh rekan-rekan profesionalnya yang telah melihat penampilan dan tingkat performanya dari dekat. Selain memenangkan penghargaan pemain terbaik Chelsea yang dipilih oleh penggemar klub, ia juga memenangkan penghargaan lulusan Akademi Liga Primer musim 2020-2021. Ia mencetak assist yang berbuah gol kemenangan di final Liga Champions dan menjadi pemain reguler untuk Inggris di Euro 2020. Selain itu, aspek yang mungkin kurang diperhitungkan dari Mount musim ini adalah kemampuannya untuk mengeluarkan kualitas terbaik Romelu Lukaku. 5 umpannya per 90 menit kepada pemain Belgia itu lebih banyak daripada pemain lain di skuad Chelsea. Dan itu adalah sesuatu yang dicatat oleh Thomas Tuchel saat ia ingin segera mencari solusi atas buntunya ketajaman Romelu Lukaku dalam sebuah pertandingan. Saya pikir sepak bola saat ini adalah tentang koneksi, kata Thomas Tuchel. Romelu saya rasa memiliki koneksi yang kuat dengan Mason Mount dan Mateo Kovacic. Mereka saling mencari dan memiliki pemahaman. Semua pemain mungkin punya kekurangan, jadi mereka perlu belajar dan memahami serta beradaptasi. Tutup Thomas Tuchel. Terlepas dari hubungan positifnya dengan Romelu Lukaku, Mason Mount tampak belum optimal dalam penampilannya di awal musim ini. Anda benar-benar merenungkan bagaimana hasilnya sebagai sebuah tim, dan saya secara pribadi pada permainan saya. Sungguh menyedihkan bagi kami untuk pergi jauh-jauh dan jatuh pada rintangan terakhir. Kami sekarang harus melihat tujuan dan tantangan berikutnya yang akan datang, ujar Mason Mount. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.